Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak merantau apapun, ya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberkahi segala aktivitas mencari rezekinya. Oke teman-teman, seperti biasa ini hari Senin ya, kita meeting untuk produksi mingguan ya. Jadi kemarin teman-teman mungkin melihat ini ya, mantau apa namanya media sosial. Apa yang bisa diambil pelajaran teman-teman dari fenomena yang terjadi sekarang ini, demo di mana-mana gitu kan? Ucapan. Nah, hati-hati dalam ucapan. Lisan itu seperti anak panah. Kalau sudah lepas dari mulut kita itu nggak bisa balik lagi. Gitu. Nah, yang ada itu tuh anak panahnya balik lagi ke kita, gitu ya teman-temannya. Jadi ya sebetulnya apapun yang kita ucapkan itu asal sesuai dengan waktu kondisinya ya, waktu yang tepat, kondisi yang tepat itu sebetulnya kan tidak ada masalah gitu ya. Maksudnya kayak misalkan saya sebagai komandor sering wah ya, maksudnya ngomong mungkin kalau orang lain dengarnya kasar gitu, tapi cuma kan tidak diungkapkan dalam kondisi marah, jadi ya fine-fine aja komandor ya. Gitu. Jadi apa yang namanya lisan itu ya itu harus dijaga itulah. Dari wong Jawa kan cangkem, nek beli dicancang beli mingkem. Gitu ya. Iya, terus juga pelajaran yang kedua nih teman-teman. Di saat kita di atas teman-teman, ya, kita lagi dipercaya untuk memimpin sebuah tim gitu. Ini teman-teman juga kan semuanya ini koordinator ini kan pemimpin ya. Maksudnya memimpin leader gitu, memimpin untuk timnya. Meskipun tim yang dipimpin itu kan jumlahnya katakanlah nggak banyak lah. Ada 7 orang, ada 5 orang mungkin. Yang paling banyak Pak Trisno tuh ada belasan orang gitu. Nah, di saat kita menjadi pemimpin itu harus lebih berhati-hati tuh, ya kan? Itu kan yang kemarin melakukan kesalahan, ya, dalam artian melakukan blunder itu kan, ya bisa dibilang itu perwakilan kita di sono gitu ya, yang sedang diamanati jabatan gitu kan. Jadi ya itu ketika kita menjadi pemimpin, meskipun dalam skup yang kecil, ya kita harus hati-hati, nggak boleh tuh semena-mena terhadap tim yang kita pimpin kan. Jaga ucapan, kalau misalkan ada masalah ya harus diselesaikan secara baik-baik gitu. Dalam sebuah apa namanya tim gitu kan yang terdiri dari banyak kepala, kadang-kadang berbeda pendapat ada, perbedaan pendapat ada gitu kan, tapi harus dicari titik temunya. Saya kira itu tuh ada 2 pelajaran yang harus kita ambil gitu dari kejadian semalam ya. Kemudian yang ketiga ya mudah-mudahan ini tidak berdampak di sektor pariwisata. Ya kalaupun ada pasti ada ya, karena kan pariwisata itu membutuhkan ketenangan, membutuhkan lingkungan yang kondusif gitu. Jadi ketika demonya bakar-bakar begini, jarah-jarah begini ya tentunya ini tidak kondusif gitu bagi sektor pariwisata. Tapi ya kalaupun ada dampaknya saya harap sih nggak terlalu signifikan gitu. Karena apa? Kita berkutat di bidang yang tidak lepas dari sektor pariwisata gitu. Jadi kalau tingkat hunian hotel bagus, kita juga ya akan kebagian rezekinya gitu kan, akan kebagian ininya gitu, akan kebagian bagusnya gitu kan. Tapi kalau tingkat hunian hotel terpuruk, maka kita juga akan mengalami pekerjaan yang tersendat gitu. Dan mudah-mudahan sih kita semua berharap ya teman-teman ya, maksudnya tidak berdampak signifikan gitu.